mahabbatak wa ma'rifatak. Puja-puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala warasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir, saged dugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaitu sareng-sareng lampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, ta'lime, tahlile lan ibadah-ibadah sanese muga-muga dipun tampil lan dipun ridhoni dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saderek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing aran adan sering kula nyampaikan bahwa 3 di antara panggilan Allah Subhanahu wa taala ya yang nanti bakal kita undang ya, bakal diundang oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, di antaranya salah satunya adalah azan. Azan ini adalah panggilan saking Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika diadani, maka sesungguhnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang manggil muadzin ya, orang yang adan, tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa hadir ya untuk melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah, ini maka luar biasa. Nah, membiasakan seperti ini tidak mudah. Semua harus melalui proses latihan, dilatih diri kita ini agar senantiasa disiplin dalam hal waktu ya, karena waktu terus berjalan aja sampai ketika kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita mengabaikan waktu, menunda-nunda waktu. Ahmad tergandau jam rolas nembe kentong nembe adan, Ahmad tergandau pujian durung komat, begitu dikomati keburu anak tamu maning, repot maning, sehingga akhirnya terus sembahyang duhure tiba-tiba setengah telu sampai ini kan mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu, bahkan anak tamu maning kelewat maning ya. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita disiplin dari sekarang, mendisiplinkan diri, melatih diri kita untuk senantiasa menjaga sholat. Apalagi sholat ini adalah panggilan Allah, adan ini panggilan Allah, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin dijaga, diperbaiki sholat kita. Diperbaiki sholat kita yang biasanya belum berjamaah supaya berjamaah, yang biasanya belum sembahyangnya masih blentang-blento, masih durung teratur, masih sekenane ya, mulai disiplin. Apalagi usia semakin ke sana, umur kita itu semakin berkurang, walaupun hakikatnya bertambah, tapi sebenarnya itu berkurang karena kita ada jatah dari Allah Subhanahu wa taala, ada ajalnya. Kemudian panggilan yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya mengulang pada kajian-kajian sebelumnya. Panggilan yang kedua adalah panggilan saat kita dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji. Walaupun yang memanggil ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi hakikatnya ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan haji, panggilan Allah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah panggilan yang akan memanggil adalah malaikat Ijra'il alaihissalam, alias panggilan kematian ya. Hakikatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, akan pulang kita negeri akhirat untuk selama-lamanya. Ini adalah panggilan yang terakhir, panggilan selesai tugas kita, selesai masa tugas bakti kita di dunia, maka akan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua orang akan merasakan seperti itu, akan mengalami seperti itu. Semua makhluk Allah yang bernyawa ya, pasti akan meninggalkan dunia ini.
Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup abadi. Semua akan pulang pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadari semua itu, ya, untuk menyadari bahwa umur kita ini tidaklah abadi, ya. Umur kita ini tidaklah selamanya. Maka yang harus kita sadari adalah diri kita sendiri. Kita sadari, ya, wong mah bakal beli eling, ya tekang tua gak mengkonon nih, ya. Yang menyadari adalah diri kita, ya. Kita harus sadari kudu eling bareng awak dewe, sayangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita diberikan umur panjang oleh Allah kita sia-siakan, ya. Dipai umur dakwah sing Gusti Allah kita abaikan, kita sia-siakan, sayang. Nah, maka kata Rasulullah itu ketika ada yang nanya, ya, sahabat nanya kepada Rasulullah tentang umur. Ya Rasulullah, man khairun nas? Kata para sahabat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wong sing dawa umure, amalnya juga bagus. Ini orang yang hebat. Diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dipergunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Dipai rezeki, sering berbagi, ya. Dengan rezekinya ini dia punya sifat welas asih, punya kasih sayang, punya kepedulian, punya kepekaan terhadap tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang sedang kekurangan, yang sedang kelaparan, yang membutuhkan. Dia betul-betul manfaatkan rezekinya, ya. Punya tenaga, tenaganya dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang, untuk memberikan manfaat, ya. Punya umur panjang, umur panjangnya ini senantiasa selalu untuk ketaatan, untuk senantiasa sholat berjamaah, udzikira, baca Quran, untuk berbuat amal soleh, pokoknya untuk kebagusan-kebagusan. Dia betul-betul manfaatkan dan dia menyadari bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Dia memikirkan itu, makanya dia pergunakan umurnya betul-betul semaksimal mungkin untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk mengenal, ya, supaya umur kita ini betul-betul manfaat berkah, ya. Umur kita ini berkah atau tidak, ya. Maka kita evaluasi diri kita coba muhasabah diri kita, coba kita timang-timang nih awak dewek, ya. Perhatiakan nih awak dewek, ya. Apakah dengan bertambahnya usia bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka ciri-ciri orang yang berkah umurnya, salah satu indikatornya adalah bertambahnya usia, tambah taat karo Gusti Allah, tambah senang ibadah, tambah senang sholat berjamaah, tambah senang dzikiran, tambah senang sedekah, tambah senang gawe amal soleh. Kula sering nyampaikan filosofi tentang umur ini seperti padi, kayak parika tambah tua tambah ndelu, tambah tua nambah ana isiye, tambah tua nambah gemrojos, nambah kuning, nambah bagus. Berarti ini yang berkualitas. Padi yang berkualitas, ya, pari yang berkualitas adalah pari yang tanduran tanaman padi di saat tambah usia tambah ndelu.
tambah deluk, tambah bagus. Sehingga apa? Orang yang punyanya juga senang, sing delengnya juga senang. Pokoknya nyenangaken. Kehidupannya ini nyenangaken. Begitu pula kita di dalam kehidupan di dunia ini, ketika kita sudah bisa menyenangkan, minimal untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat, minimal bisa menyenangkan atas kehadiran kita, ini luar biasa. Kehadiran kita dirindukan oleh banyak orang, ini sudah luar biasa. Tapi kalau kehadiran kita sudah disesali oleh banyak orang, maka ini yang harus kita evaluasi, ada apa dengan diri kita. Ya. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, indikator umur yang berkah itu diantaranya adalah tambah usia, tambah taat karo Gusti Allah, tambah seneng ibadah, tambah ado maksiat, selalu memperhatikan dari hari ke hari, selalu dievaluasi, ya, selalu dievaluasi. Sudahkah hari ini saya berbuat baik kepada saudara-saudara kita? Sudahkah hari ini saya memberikan sedekah? Sudahkah hari ini saya berbuat kebaikan? Selalu dievaluasi setiap hari, setiap saat. Nah, ketika kita evaluasi, kemudian ada sesuatu orang yang dirugikan oleh kita, ada orang yang tersakiti oleh kita, maka kita berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk memperbaikinya. Jadi yang mengevaluasi kita, diri kita ini bagus besake diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka hisablah dari sekarang, perbaiki dari sekarang. Sebelum kita pulang ke negeri akhirat, kita perbaiki. Madragah sing muruku bagus blesake awak kulaku, ya kula dewe. Pengen jemajing surga, sembayangnya beli yang tiang acan. Pengen jemajing surga, amal soleh beli yang dilakoni. Ketaatan mari Gusti Allah dilakoni, ya susah. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguh-sungguhan kita di dalam melakukan ibadah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Indikator yang kedua, ya, di mana umur kita ini berkah atau tidak, kita lihat dari kemanfaatan, ya, kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan keluarga, ya, dengan orang lain banyak memberikan manfaat, berarti umur kita itu berkah. Umur kita ini berkah. Berkah apa? Ziyadatul khair, tambah kebagusan. Tambah usia, tambah manfaat. Kehadiran kita ini betul-betul memberikan manfaat. Di dalam keluarga juga merasa senang atas kehadiran ini. Di masyarakat juga ketika bertemu dengan kita senang. Minimal kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, kita doakan. Minimal doa yang keluar dari orang-orang yang umurnya berkah ini, yang keluar dari mulutnya, dari kata-katanya, minimal itu doa. Bisa mendoakan. Ketemu dengan saudara kita, mengucapkan salam, assalamualaikum. Salam juga kan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberkahan untuk kalian semua. Itu kan isinya salam kan begitu, doa. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti, sehingga kadang-kadang menyampaikan salam juga kayak wong guyonan, padahal itu doa. Ya, doa untuk saudara-saudara kita. Tuh. Jadi umur yang berkah itu, kehadiran kita di dunia ini memberikan manfaat untuk sesama, ya, memberikan manfaat bagi banyak orang. Orang-orang tua kita dulu, ya, apalagi para ulama, para kiai, para habaib, para ahli Allah, ya, yang telah memberikan banyak karya untuk dikenang, ya, untuk dikenang terhadap umat-umat saat ini, ya, kayak Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani, para ulama dulu itu meninggalkan kenangan-kenangan yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini. Begitu pula orang-orang yang punya kreativitas yang terus berkarya di dunia untuk memberikan yang terbaik. Nah, coba kita kalau perhatikan, ya, kalau kita perhatikan saat ini di mana kemajuan teknologi juga semakin canggih, ya.
Dulu kita kalau mau nyetel TV, bakal pengen nonton TV kan nganggo hiji TV ne yo ning dhuwura ora lagi zamane pengen masih zaman masih anak departemen penerangan, jarang belum ada TV nya ning dhuwur sehingga bakal nyetel kok ya radakan kongelan. Terus hitam putih kemudian berlanjut teknologi nambah canggih, berwarna wis hebat bagus, supaya aja dipencet TV ne marak, terlalu marak mundur akhirnya nganggo remote. Setelah pakai remote sekian wis canggih maning TV lebih tipis ya, lebih bagus maning. Kemudian sekarang di TV itu nggak mesti harus ke TV, cukup di HP juga bisa, macam-macam. Itu kemajuan teknologi. Orang-orang yang canggih, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur, itu senantiasa memberikan manfaat dengan sesama, saling memberikan manfaat. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, indikator yang ketiga sebagai umur kita berkah atau tidak, maka kita evaluasi. Ya. Kita evaluasi, hati selalu hidup dengan berzikir. Ya. Untuk bekal akhirat, kita selalu memikirkan akhirat, selalu memikirkan bekal nanti untuk akhirat, selalu memikirkan sesuatu yang sudah kita lakukan kira-kira betul-betul manfaat. Kira-kira kehadiran di dunia ini kita dikenang oleh banyak orang. Alhamdulillah ya, bengen mah ya. Lagi si Pulan bin Pulan masih urip, wonge selalu nyenangaken ning bocah cilik ya, selalu berbagi. Ana wong kekurangan selalu dibantu, ana wong sakit selalu dibantu, ana wong butuh akan selalu dibantu. Kemudian dua umay selalu madangi sehingga wong lewat ya, wong lewat ki ora peteng, wong lewat ki enak, bakal lewat tuh makin padang baik, bengen aja peteng makin padang baik masih Pulan bin Pulan. Kemudian dalannya dibagusi, dalannya bersih, enak. Pokoknya dalam kehidupan ini dia itu senantiasa berusaha bagaimana supaya betul-betul dalam kehidupannya ini memberikan manfaat. Kira-kira dikenang, kebaikan kita ini akan dikenang walaupun kitanya sudah tidak ada, tetapi kebaikan yang sudah kita lakukan saat kita masih di dunia betul-betul dikenang sepanjang masa. Inilah amal soleh yang selalu jariahnya terus mengalir terus. Ya, selalu mengalir. Nah, itu pun kita harus pikirkan bagaimana supaya kita meninggalkan dunia tetapi amal soleh kita selalu mengalir, jariah kita selalu mengalir. Maka kita lakukan dari sekarang, pikirkan sebelum kita meninggalkan dunia, kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk dunia, apa yang sudah kita lakukan untuk sesama, apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga, supaya ketika kita pulang ke negeri akhirat semua kebaikan-kebaikan kita memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi itu adalah indikator umur yang berkah. Kemudian bagaimana cara meraih umur yang berkah? Ini tidak gampang. Tidaklah gampang, harus dilatih. Kata orang tua dulu, jari wong tua bengen, bakal pengen uripe berkah lan matine husnul khotimah, maka salah satu usaha yang kita lakukan adalah dengan cara menjaga sholat berjamaah. Nah, ning pujian kan sering kula sampaikan, sapa kang pengen uripe berkah serta matine husnul khotimah, ayo pada sholat berjamaah. Orang tua dulu supaya mengingatkan ning anak putune ning kula-kulaan kabeh
supaya uripe berkah, matine husnul khotimah ku bagus akhirnya. Bagus di saat kita tuanya itu bagus, tambah tua tambah taat karo Gusti Allah, tambah tua tambah seneng ibadah, tambah tua tambah seneng gawe kebagusane, tambah tua tambah memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, inilah ciri-ciri ya, ciri-ciri umur yang berkah. Jadi jare wong tuaku supaya ku laki berkah ya, berkah uripe lan mati husnul lima, maka lakonana salat berjamaah nglakoni salat berjamaah. Beli gampang, salat berjamaah aku kudu dilatih. Ayo setitik ayo ngeruyu susuene seneng bakal wis seneng ya, bakal wis butuh, bakal wis seneng, nikmatnya luar biasa. Karena agama ini harus kita rasakan sendiri ya. Agama yang kita lakukan ya, ini manfaatnya harus kita rasakan sendiri. Rasakan manfaat dari agama, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang luar biasa. Masih di dunia sudah senangnya itu luar biasa, apalagi nanti di akhirat. Dan munculnya buah daripada kita ngelakoni agama, buahnya itu akhlak. Makin bagus agamane, makin bagus akhlake, makin seneng ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kunci untuk meraih keberkahan umur diantaranya tadi yang saya sampaikan itu, kita menjaga sholatnya, berusaha untuk berjamaah. Demikian kajian pada subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup kelawan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.